Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ustadz Hanis Baswedan yang saya hormati, Ustadz Agus Riwalman, dan para ustadz dan ustazah yang telah membimbing anak-anak kami di SMP IT Nur Hikmah, ayah bunda, dan semua yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menghadiri Khatmul Quran dan imtihan. Suatu hal yang setiap tahun saya nanti-nanti. Karena memang anak saya sudah 2 di sini kira-kira begitu. Ya, banyak sekali kisah-kisah sebenarnya yang membuat kami memilih sebenarnya mengapa membawa anak kami sekolah di SMP IT Nur Hikmah ini. Ya, meskipun sebelumnya saya minta untuk apa yang saya ceritakan ini bukan untuk flexing atau menunjukkan bahwa bagaimana jati diri saya begitu kira-kira. Bapak Ibu sekalian, saya adalah dokter, kebetulan dokter penyakit dalam dan bergerak di bidang kanker. Jadi setiap hari di depan saya itu dipertontonkan, dari mulai saya mahasiswa sampai kedokteran itu zikrul maut di depan saya, gitu. Nah, suatu saat, ya, saat itu saya belum menikah. Jadi suatu saat peristiwa yang sangat membekas di ingatan saya, gitu. Dan ada satu ungkapan dari Sayyid Qutb yang selalu buat saya menjadi terngiang-ngiang. Dan insya Allah mewarnai kehidupan saya. Jadi Ustadz Sayyid Qutb itu berkata, al-hayatu fi zilalil Qur'an nikmah. Nikmatun la ya'rifuha illa man zaquha. Nikmatun tarfa'u umra wa tubarikuhu wa tuzakkih. Jadi dikatakan bahwa hidup dalam naungan Al-Qur'an itu suatu nikmat. Nikmat yang tidak akan diketahui nilainya kecuali orang yang telah merasakannya. Dan nikmat yang mengangkat umur, memberkahinya dan menyucikannya. Jadi pemikiran itu tidak sampai pada saat itu saja, tapi saya menyaksikan di depan mata. Jadi dipertontonkan begitu zikrul maut di depan saya setiap hari. Sehingga sampai pada suatu kesadaran di saya bahwa ada beberapa hadis-hadis yang kebetulan Bapak Ibu, saya bukan ustadz dan saya bukan dari pesantren. Bapak saya pun tidak banyak mengajarkan, tetapi yang saya pelajari dari orang tua saya adalah bahwa ketekunan itu akan membuahkan hasil di akhir, gitu kira-kira. Sehingga apa yang saya dapatkan, saya melihat bahwa ada satu hadis, innamal a'malu bil hawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Apa yang dipertontonkan pada saya itu menyimpulkan bahwa bagaimana keadaan seseorang adalah pada akhirnya. Jadi pada saat itu yang dipertontonkan di depan saya adalah ada 2 hal. Itu dilihatkan pada saya di satu saat di waktu yang sama. Satu saat saya mendapatkan seorang pasien. Pasien ini dalam keadaan sakaratul maut. Seorang hafiz Quran. Yang membuat saya melihat bahwa Masya Allah ini akhir daripada kehidupannya begitu membuat saya terpukau sekali. Jadi ketika dia sakaratul maut, itu yang diucapkan adalah seperti apa yang hadis tadi. Jadi yang terjadi adalah ucapan terus membaca Quran sampai terakhir dengan lantunan yang seperti tadi kita dengarkan. Dan sampai terakhir ketika pasien ini meninggal itu penuh dengan Quran sampai orang-orang sebelahnya non muslim sampai menyingkir di sebelahnya. Itu hal yang buat saya terkenang-kenang 20 tahun yang lalu. Di saat penting itu saya kebetulan jaga sampai malam hari. Di malam hari saya juga dipertontonkan seorang ibu, seorang ibu. Jadi mungkin ya saya tahu bahwa bagaimana sepak terjangnya selama hidup, itulah yang dipertontonkan di hari akhirnya. Bagaimana dia bernyanyi sepanjang jalan kenangan, sampai saya apal juga sepanjang jalan kenangan, sampai terakhir ketika dia meninggal. Nah,
Sehingga akhirnya timbul suatu kesadaran pada saya, apakah seperti itukah yang akan kita hadapi pada akhir-akhir nanti gitu. Jadi akhirnya kemudian di tahun itu, di tahun 90, kira-kira 98, sebelum saya menikah, akhirnya saya berazam bahwa saya harus membentuk suatu keluarga, kira-kira dari seorang tentu istri yang akan menjadi ibu anak-anak saya adalah ibu yang juga bisa memberikan kira-kira ya anak yang yang kalau buat saya ini harus dengan Quran begitu kira-kira. Akhirnya di tahun 98 itu saya menikah, kemudian baru qadarullah ternyata 10 tahun saya baru punya anak lagi, baru dikaruniai anak. Kemudian sejak saat itu saya berazam bahwa anak saya harus hafiz Quran. Bapak Ibu sekalian, saya hanya bisa hafiz 3 juz. Karena itu saya berazam nanti anak saya apapun jadinya dia, ya. Karena ada satu ungkapan, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kalian boleh menjadi apapun, menjadi dokter, kalian boleh menjadi profesor dan sebagainya, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa Anda adalah sekalian menjadi penyeru, menjadi pendakwah. Dan bila ingin menjadi pendakwah, Quranlah menjadi pegangannya. Karena itu sejak saat itu ketika saya punya anak, saya kan tentu kita harus kalau punya cita-cita yang panjang dan sulit tentu harus punya plan yang baik. Karena itu sejak saat itu saya memiliki satu MP3, ya, MP3 itu isinya Quran semua. Sejak anak itu dia lahir sampai MP3 itu rusak di anak kedua, dia akan terus setiap hari diputar terus. Karena ibunya tidak hafiz Quran, tetapi bisa membaca Quran, saya teruskan terus. Kemudian di anak ketiga, ketika MP3 itu sudah rusak, saya menggunakan Hafiz Doll, ya, untuk anak ketiga. Anak ketiga saya alhamdulillah sudah 4 juz saat ini. Gitu. Namun Bapak Ibu sekalian, yang perlu diwaspadai juga adalah bahwa HP ini, ya, gadget ini menjadi salah satu yang menyebabkan rusaknya, berkurangnya hafalan tadi. Gitu. Karena itu salah satu upaya saya untuk membuat anak-anak ini tetap pada hafalannya. Pada anak saya yang pertama, alhamdulillah dia mau sekolah ke pesantren, sehingga paling tidak mengurangi ketergantungan dia dengan Al-Quran. Demikian Bapak Ibu, sekelumit apa yang saya bisa sampaikan karena itu imtihan ini selalu menjadi setiap tahun kalau ada kesempatan, sesibuk-sibuknya saya akan sempatkan untuk datang semata-mata untuk mengembalikan bahwa inilah yang mengingatkan saya bahwa target kita sebenarnya adalah seperti ini. Silakan Anda menjadi apapun, sesukses Anda di dunia, tapi pada akhirnya adalah terakhir ketika maut sudah di ujung tenggorokan, ya, yang menjadi pembela kita adalah apa yang kita baca terakhir, apa yang kita baca di akhir, apa amalan kita di akhir. Karena itu ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, jika melihat seperti ini, insya Allah, ya, kita tidak dalam keadaan menghafal dalam keadaan tertekan fisik. Kita tidak menghafal dalam keadaan seperti di Palestina. Akan tetapi, ya, kita menghafal dengan baik, tidak dalam ancaman. Sehingga mudah-mudahan ya Bapak Ibu dengan acara seperti ini, kemudian terus-menerus dikerjakan di SMP IT Nurul Hikmah, mudah-mudahan insya Allah akan lahir segolongan orang yang kelak akan menyerukan menjadi apapun, menjadi tentara, menjadi dokter, yang akan menyerukan kebaikan di tengah keadaan yang seperti hari akhir ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat. Sekelumit apa yang saya sampaikan dapat menjadi satu pelajaran dalam membentuk keluarga atau membina keluarga, atau ketika kita sedang dalam keadaan lelah iman, teman ini akan menjadi penyegar kembali, ya, di ujung. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zadat iman wal mu'minin bi tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kamilul insan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ustadz, Ustadzah Sekolah Nur Hikmah Bekasi. Yang saya hormati Direktur Program Umi Foundation Pusat, Ustadz Haji Ahmad Yusuf MS MPD. Yang saya hormati Ketua Umi Bekasi Raya, Ustadz Masturi MPD. Yang saya hormati Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ibu Dr. Anda Hajah Nur Arifah MPD. Yang saya hormati Lurah Jati Melati Bapak Joko Suntoro Esos MSI. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah Nur Hikmah Ibu Dr. Wending Trimawanti SPOK. Yang saya hormati Sekretaris Yayasan Wakaf Nur Hikmah Ustadz Nur Swoko SPDI. Yang saya hormati Manajer Operasional FPI Nur Hikmah Ustadz Yuson Yasir SHI beserta para manajer. Yang saya hormati Kepala SMIT Nur Hikmah Ustadz Agus Sriwarman SE MPD, Kepala Sekolah SMIT Ustadzah Farhatun SH MPD, Kepala Sekolah SDIT Nur Hikmah Ustadzah Tina Afriani SEI SPD, Kepala KB TK Islam Nur Hikmah Ustadzah Lukiana Siswati SPDI, ayah bunda wali murid SMIT yang saya hormati, para tamu undangan, Kepala Sekolah Nurul Hikmah II, karyawan LPI Nur Hikmah yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala patut kita sampaikan atas segala karunia nikmat yang tiada terkira. Semoga setiap nikmat yang bertambah kita rasakan akan menambah kesyukuran dan ketundukan kita kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah dan uswah dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Ayah, ibu, para hadirin sekalian, menghafal kitab suci Al-Quran merupakan hal yang paling mulia. Selain memiliki banyak keutamaan di akhirat, Allah juga berjanji akan meninggikan derajat mereka yang menjadi ahlul Quran. Bahkan para ahlul Quran ini adalah sebaik-baiknya manusia dibanding para hambanya yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'lam Qur'ana alamau. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Imam Masjid Nabawi Syekh Sa'ad Al-Hamdi memberikan 5 nasihat yang harus diperhatikan bagi para pembelajar dan penghafal Al-Quran, terutama bagi orang yang sama sekali tidak bisa berbahasa Arab. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Apa tujuan kita menghafal Al-Quran?
Yang kedua, ada lembaga yang menyelenggarakan program penghafal Al-Quran. Yang ketiga, ada metode yang digunakan dan efektif dapat digunakan bagi seluruh kalangan. Yang keempat, ada muallim, guru yang menjadi rujukan dan mempunyai kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kelima, ada follow up setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Sekolah Nur Hikmah Bekasi dari jenjang KB TKIT sampai SMA IT hadir untuk mengembangkan dan membumikan nilai-nilai Al-Quran di wilayah Bekasi khususnya dan wilayah Jabodetabek umumnya. Strategi yang kami pakai sama seperti yang disampaikan oleh Imam Masjid Nabawi Syekh Sa'ad Alhamdi tersebut. Kami Sekolah Nur Hikmah Bekasi sebagai lembaga pendidikan yang didirikan oleh Allahyarham Ibunda Hajah Alia Munabari memiliki target melahirkan para penghafal Al-Quran yang memiliki bacaan Al-Quran dengan fusah dan pemahaman Al-Quran yang benar. Maka untuk mewujudkan cita-cita pendiri kami tersebut, sejak awal kami menggandeng dan bekerja sama dengan Umi Foundation. Kami adalah sekolah pertama yang mempelajari Al-Qurannya menggunakan metode Umi di kota Bekasi, bahkan di wilayah Jabodetabek. Bersama Umi Foundation, kami menjaga kualitas bacaan dan hafalan guru-guru kami, agar saat mereka mengajar sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Bersama Umi Foundation, kami juga menguji siswa-siswi kami dalam kegiatan munaqashah Al-Quran untuk memberi jaminan kepada orang tua bahwa putra-putrinya benar-benar telah menguasai Al-Quran sesuai dengan tingkatannya. Setelah lulus munaqashah Al-Quran, maka mereka harus melalui ujian terakhir, yaitu uji publik dalam acara Khutmul Quran seperti hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada anak-anak kita dalam kegiatan ini, dalam uji publik ini, diberi kelancaran dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran, diberi kekuatan dalam hafalan mereka. Amin. Selanjutnya, ayah ibu sekalian, sebagaimana nasihat dari Imam Masjid Nabawi, yaitu yang terakhir, ada follow up setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Maka kami berusaha dan berikhtiar seoptimal mungkin agar hafalan dan bacaan Al-Quran mereka benar-benar terjaga dan bertambah. Setelah program di SMPT Nur Hikmah, kami lanjutkan dalam program Al-Quran di SMA IT Nur Hikmah yang memiliki kesinambungan bacaan dan hafalan. Pekan lalu, siswa kelas 11 SMA IT Nur Hikmah selama 3 hari mengikuti kegiatan training tes munaqashah untuk mendapatkan sertifikasi metode Umi. Dengan harapan insyaallah anak-anak kita bisa juga mengajar Al-Quran untuk teman-temannya, baik di bangku kuliah maupun nanti di kantornya. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini hafalan Quran siswa-siswi SMA IT Nur Hikmah, satu siswa hafal 30 juz, satu orang 15 juz, satu orang 10 juz, dan sebagian besar rata 3 juz. Target kami di SMA IT Nur Hikmah adalah agar mereka mungkin kokoh dengan hafalan Al-Qurannya. Jika ada yang ingin menambah hafalan Al-Quran, mereka dapat bergabung di komunitas Quran yang ada di OSIS dan dibimbing oleh ustadzah Al-Qurannya. Semoga sehingga ayah ibu sesungguhnya sayang jika mereka telah memiliki bacaan Al-Quran yang fasih, hafalan Al-Quran yang standar, lalu hilang karena mereka bersekolah di sekolah yang tidak memiliki fokus
pada Al-Quran, sehingga mereka tidak termotivasi untuk mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya. Akhirnya sebagai penutup, izinkan saya mengingatkan diri kami dan kita semua dengan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati nafadat azlaha min ba'di kuwatan ankasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Khatmil Quran dan Imtihan Tartil Tafiz SMP IT Nur Hikmah. Dan salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaat di akhir zaman. Amin 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 yang ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Yayasan Wakaf LPI Nur Hikmah Mahmud Anies Baswedan SPD dan berserta jajarannya, yang saya hormati para asatid dan guru SMP IT Nur Hikmah, dan juga yang dari Surabaya, Ustadz Yusuf. Kita sudah berapa tahun ketemu terus ya, acara tahfiz, dan juga para orang tua dan wali murid beserta wali murid Khatmil Quran dan Imtihan, dan juga serta para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga anak-anakku yang saya banggakan, Bapak Ibu, saudara-saudari dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih dan kiprah Yayasan Wakaf LPI Nur Hikmah yang telah turut berperan mendidik para generasi muda bangsa dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang bersindikan ajaran Islam. Yayasan LPI Nur Hikmah tentunya banyak berkontribusi dalam melahirkan generasi-generasi Islam yang menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW dan membumikan Al-Quran. Saya yakin dari Nur Hikmah ini akan lahir para penjaga kalam Allah yang bukan hanya menghafal secara lisan tetapi juga memaknai dan mengamalkan dengan hati. Semoga para guru, ustadz dan ustazah serta pengurus yayasan senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kesabaran dalam membimbing para penerus umat untuk menjadi pribadi beriman dan berilmu dan berakhlak. Saya ucapkan selamat kepada para seluruh hafil Quran dan Imtihan SMP Nur Hikmah yang berharap agar ananda, anak-anak kami semua semakin rajin, tekun, gigih belajar dan juga menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam kaitannya dengan program pembangunan, pemerintah Kota Bekasi menunjukkan komitmennya untuk mendukung dan mengembangkan pendidikan, termasuk pendidikan agama. Tujuan dan visi Kota Bekasi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, maju, sejarah, dan ihsan. Menunjukkan perhatian besar pemerintah Kota Bekasi pada kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan religius sebagai salah satu fondasi pembangunan daerah. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya berpesan kepada orang tua dan wali murid, memiliki anak-anak penghafal Al-Quran, anak-anak yang soleh dan solehah adalah keberkahan dunia dan akhirat bagi para orang tua. Semoga dan meningkatkan kualitas keagamaan anak-anak kita sebagai orang tua juga tak lalai untuk serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan anak saya tiga-tiganya di Nur Hikmah, yang 2 sudah lulus tahun kemarin. Saya hanya mengingatkan para orang tua, kalau melanjutkan sekolah kembali, lebih baik yang ada sekolah IT-nya dan juga pesantren. Kenapa saya begitu? Saya pengalaman pribadi, anak saya kebetulan yang besar, dia itu di luar itu
hafalannya tidak terjaga. Kenapa? Lingkungan ini sangat mempengaruhi. Kalaupun di luar itu, di rumah tuh harus ada guru ngaji ataupun orang tua. Sebagai kita orang tua, kita harus setiap minggu itu mengajarkan atau menghafalkan kepada anaknya. Dan itu terjadi dengan saya sendiri gitu. Nah, yang kebetulan yang kelas 2 dengan itu yang anak saya nomor 2 itu saya rayu untuk kalaupun tidak sekolah di IT Nur Hikmah, minimal di pesantren. Akhirnya mau gitu. Karena kalau di luar itu, ini mohon maaf. Jadi saya cerita dengan pengalaman pribadi. Karena guru-guru ustazah Nur Hikmah itu kalau misal menghafal itu detailnya apa? Anak itu selalu ayo loh, sama teman-temannya saling bekerja sama untuk menghafal. Ajaran agamanya sangat kuat gitu. Kalau di luar sana belum tentu. Itu pesan saya untuk bapak-bapak orang tua, wali murid. Kalaupun tidak di IT ataupun di pesantren, cari guru, ustadz atau ustazah yang mengajar di rumah. Atau kita sendiri yang mengajarkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang yang pantas. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Wakaf Nur Hikmah Bapak Mahmud Anies Baswedan SPD. Terima kasih saya sudah diundang Bapak. Yang saya hormati Sekretaris Yayasan Wakaf Nur Hikmah Ustadz Nur Suwoko SPD. Yang saya hormati Manajer Operasional LPI Nur Hikmah Ustadz Yusron Yasir. Yang saya hormati Direktur Program Umi Foundation Pusat Ustadz Haji Ahmad Yusuf MS MPD. Yang saya hormati Ketua Umi Bekasi Raya Ustadz Masturi SPDI. Yang saya hormati Kepala Bagian HRD Humas Diniyah dan Kurikulum LPI Nur Hikmah. Juga Kepala SMP IT Nur Hikmah Ustadz Agus Sriwarman SEMPD. Kepala SMA IT Nur Hikmah Ustazah Farhatun SH MPD atau yang mewakili. Juga Kepala SDIT Nur Hikmah Ustazah Tina Afriani SEI SPD. Terima kasih dari tadi menemani saya. Kemudian yang saya hormati juga Direktur Nurul Hikmah 2 Ustadz Dr. Muhammad Misbah MPDI atau yang mewakilinya. Berikutnya yang saya hormati Bapak Lurah Jati Melati, Bapak Joko Suntoro SOS SMI, Ayah Bunda Wali Murid SMP IT Nur Hikmah yang sangat bahagia hari ini melihat putra-putrinya tampil di panggung. Juga tidak ketinggalan Ustadz Uzajah, Bapak Ibu Guru SMP IT Nur Hikmah, juga tamu undangan, Kepala Sekolah, para Dewan Guru dan karyawan LP Nur Hikmah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan ke Ilahi Robbi bahwasanya hari yang sangat bahagia ini kita dipertemukan di sini bersilaturahim, bertatap muka untuk menyaksikan anak-anak kita yang sangat berprestasi dan sangat berbakat, yang nantinya
akan membawa ayah bundanya menuju hadiah yang sangat indah nanti di akhirat. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan aulia Allah, dan insya Allah para umatnya nanti kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sangat dimuliakan Allah, saya berdiri di sini dari tadi saya datang sampai sekarang ini saya masih merinding Bapak Ibu. Saya merasa bangga dan bahagia sekali melihat kegiatan ini. Bahkan acara ini tuh selalu saya rindukan. Tahun lalu karena Ustadz Agus mungkin lupa, saya tuh berharap kok Ustadz gak ngundang saya ya. Ternyata saya tanyakan lupa. Padahal sama dengan Bapak Ibu, saya sangat merindukan kegiatan ini. Saya senang sekali, bangga, bersyukur melihat anak-anak duduk di panggung ini, Masya Allah. Bapak Ibu tepuk tangan dong buat anak-anak kita. Ya, sebelum lupa saya sudah semalam sudah menggunting. Baru saya gunting ini masih gres. Saya ingin Ananda 207. Siapa namanya tadi? Ahmad Muas ya. Mana ya? Lagi? Maju ke depan. Ya. 207. Kesini sayang. 207 ke depan sayang. Rasa bangga saya dan bahagia. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan semuanya, tapi saya pilih yang tadi juga dipilih oleh Ustadz Yusuf dan Ustadz Mas Duri ya. Beliau sangat, mana beliau? Sini saya. Mohon diterima ini. Ya, alhamdulillah, saya aja bangganya seperti ini. Bagaimana rasa bahagianya ayah bunda semua yang ada di sini. Semoga Bapak Ibu semua ayah bunda bisa menularkan kepada tetangga-tetangganya, teman-temannya, bahwa pilihan sekolah di Nur Hikmah itu sangat pilihan yang paling tepat untuk menitipkan putra-putrinya untuk bersekolah di sini. Karena ini menunjukkan profil lulusan yang sebenarnya. Dimulai dengan memiliki profil ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimulai dari sini, itu profil yang pertama. Dan itu sudah dimiliki oleh SMP IT Nur Hikmah Kota Bekasi. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah juga SMP IT Nur Hikmah sudah melaksanakan akreditasi sekolah. Bahkan sebelumnya banyak orang tua murid yang gundah gulana karena akreditasinya sudah habis. Bagaimana nanti putra-putrinya yang akan melanjutkan ke SMA di Jakarta. Karena di DKI itu syaratnya harus membawa sertifikat akreditasi untuk mendaftarkan. Tapi mungkin gak usah jauh-jauh karena sekarang di Nur Hikmah sudah disediakan juga SMA IT Nur Hikmah. Mudah-mudahan pada langsung naik ke lantai 4 ya Ustadz ya, untuk kelas SMA-nya ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah inilah profil lulusan SMP IT Nur Hikmah. Benar, tidak terasa sudah hampir 8 tahun ya Ustadz ya. Saya keluar sebentar zaman Ustazah Atun, masuk kembali ke IT Nur Hikmah. Alhamdulillah. Dan tahun ini
saya mungkin juga berpamitan untuk jajaran LP Nur Hikmah karena 17 Mei besok usia saya 60 tahun. Sehingga tahun ajaran depan saya sudah pensiun. Jadi mungkin, tapi jangan khawatir, teman-teman kami banyak yang akan nanti menggantikan di SMP IT Nur Hikmah untuk sebagai pengawas pendampingnya. Jadi karena usia maksimal di pengawas sekarang hanya diperbolehkan 60 tahun. Jadi saya sebetulnya lagi proses naik pangkat ke 4D. Sehingga nanti dapat bonus 5 tahun. Ternyata di akhir Desember kemarin sudah ada peraturan baru. Jadi ini mungkin sudah qadarullah, saya diminta stop untuk berdedikasi di dunia pendidikan. Tapi insya Allah kalau tahun depan saya masih diundang oleh ustadz atau ustazah yang di sini dan ada waktunya, dan kalau diperbolehkan saya akan hadir lagi karena sangat senang sekali menghadiri kegiatan ini. Bapak Ibu, Ayah Bunda, tepat sekali pilihan Ayah dan Bunda, dan tolong disiarkan. Inilah hasilnya putra putri kita semua, hasil pendidikan di SMP IT Nur Hikmah. Hanya itu pesan saya, karena saya sudah menyaksikan acara ini, Khatmul Quran dan Ittiham itu udah sejak zaman Ustazah Atun. Mungkin pada waktu itu COVID ya Ustadz ya. Jadi COVID tidak diselenggarakan. Juga kemarin tuh saya dilupakan nggak diundang. Coba dengar ceritanya aja, jadi tumben Ustadz gak ngundang saya. Tapi alhamdulillah, makanya kemarin begitu diberi undangan, insya Allah hadir karena sudah niat ya. Bapak Ibu, karena saya hanya diberi waktu 5 menit, mungkin ini udah kelewat. Terima kasih semuanya. Dedikasi Bapak Ibu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Mahmud Anies Baswedan SPD selaku Ketua Yayasan Wakaf Nur Hikmah, Bapak Ibu para undangan, Ibu dari pengawas pendidikan, Bapak Lurah yang sering ketemu di tempat khotaman karena memang tempatnya dekat, Bapak Nur Sewako selaku Sekretaris Yayasan, para pimpinan unit SMA IT Nur Hikmah, SMP IT Nur Hikmah, SD IT dan TK IT Nur Hikmah yang hari ini hadir, para koordinator Al-Quran, koordinator diniyah yang tidak kalah bahagianya hari ini, Bapak Ibu wali murid yang putra putrinya telah mengkhotamkan Al-Quran, telah lulus munaqasyah Al-Quran baik di tingkat tartil maupun tingkat tahfidz. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, menyampaikan salam dari Direktur Utama Ustadz Haji Masruri. Biasanya beliau hadir di acara khotaman, tapi hari ini mengaturkan salam kepada pimpinan sekolah, pada yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau belum bisa hadir karena kurang sehat, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kami di setiap acara Khatmul Quran selama masih sehat, insya Allah akan hadir. Karena yang teringat saat hadir Khatmul Quran itu, kami teringat Bunda Aliyah.
ketua yayasan yang pertama kali saat Khatmul Quran kurang lebih tahun 2008 atau 2009, pas berdiri di pinggir kami, beliau duduk di kursi menyampaikan saat sambutan Khatmul Quran waktu itu dengan suara yang begitu mendalam, dan selalu saya ingat itu. Dan kami punya videonya itu, saya simpan. Katanya mengucapkan terima kasih kepada Umi Foundation, khususnya Ustadz Yusuf, dan beliau meminta agar Nur Hikmah ini senantiasa dikawal, didampingi, dikunjungi, agar Qur'annya yang beliau cita-citakan agar anak-anak yang belajar di Nur Hikmah itu baik. Dan saya selalu menjanjikan waktu itu kepada beliaunya, insya Allah Bunda, selama saya masih sehat, insya Allah kami akan hadir. Sampai hari ini alhamdulillah Nur Hikmah masih menjalin apa kalau bahasa itu MOU, kesepakatan untuk pengawalan. Dan insya Allah selama kami masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan kami bisa hadir di setiap acara kegiatan Nur Hikmah. Di bulan Mei saja insya Allah kami ke Nur Hikmah itu 3 kali. Kemarin Ustadz Agus bilang saya 2 bulan sekali ke sini. Saya bilang bukan 2 bulan sekali, sebulan 3 kali ke Nur Hikmah. Minggu kemarin kami baru dari Nur Hikmah, mulai Kamis sampai hari Sabtu. Hari ini, minggu depan Kamis sampai Ahad juga ke Nur Hikmah lagi. Dalam rangka apa? Kita ingin memastikan anak-anak kita dalam belajar Al-Quran agar senantiasa baik hasilnya. Saya bertanya ke Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pingin enggak putra putrinya ini Al-Qur'annya baik? Sekali lagi, pingin enggak Bapak Ibu putra putrinya Al-Qur'annya baik? Ke sekolah, pingin enggak sekolah ini Qur'annya baik? Kalau saya enggak kepingin baik, kepingin sangat baik. Bukan hanya baik, harus sangat baik. Dan kami di metode Ummi ingin juga ketika metode Ummi Al-Quran yang diterapkan di sana itu juga kepingin sangat baik implementasinya, bukan sekedar ada metode Ummi. Sehingga kita bersepakat bersama-sama bagaimana menjaga agar Quran ini senantiasa terbaik. Sekedar tahadus bin nikmah, jumlah siswa yang belajar metode Ummi sampai hari ini kurang lebih 759.000 siswa, hampir 1 juta. Dan ini tanggung jawab yang berat bagi kami agar semua siswa yang belajar itu agar baik hasilnya. Sehingga kami berkomitmen untuk senantiasa mengawal, hadir untuk supervisi, controlling dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi di semua para pembicara sebelumnya menyampaikan kenapa kita penting mendidik anak kita yang soleh-solehah ini. Dan alhamdulillah Nur Hikmah ini telah melakukan yang terbaik, telah membekali anak kita sholat dengan baik, baca Al-Quran dengan baik, akhlak Al-Quran kepada anak kita, kepada guru kita dan juga kepada orang tua adalah telah dibekali dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan para guru baik, kayaknya nggak boleh lama-lama ini. Karena udah terlalu panjang ya. Pembicaranya sudah keempat ya. Insya Allah satu lagi aja. Jadi anak kita yang sudah belajar Al-Quran ini, kalau di metode Ummi sudah melewati 9 level, 9 jilid dari buku Ummi. Apalagi yang sudah tahfidz. Nah ini yang tugas berat Bapak Ibu semuanya adalah menjaga
hafalannya anak kita yang sudah baik dan sudah banyak ini agar tidak hilang. Mengajarkan hafalan itu lebih mudah daripada merawat, menjaga hafalan yang sudah baik ini. Anak-anakku, sanggup kalian menjaga hafalan? Perlu kami sampaikan ada 3 pesan dari direktur utama kami kepada anakku yang hari ini belajar Al-Quran. Yang pertama, kalian harus rajin sholat 5 waktu. Apa? Sanggup rajin sholat 5 waktu? Dengan kesadaran sendiri, tidak dipaksa oleh orang tua dan guru. Yang kedua, kalian harus rajin membaca Al-Quran setiap hari, karena sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Kira-kira setiap hari sanggup berapa juz? Halo? Sanggup berapa juz? Berapa lembar? Kalau nggak sanggup 1 juz, berapa lembar? Setiap hari 1 lembar, siap? 1 lembar itu 2 halaman. Kalau dibaca paling 5 menit selesai. Kalau dibaca tartil lagu Umi 1 halaman itu 2,5 menit. Apalagi kalau dibaca kayak cepet-cepetan, lebih cepat lagi. Sanggup minimal 1 lembar? Alhamdulillah. Dan yang ketiga, kalian harus berbakti kepada kedua orang tua. Sanggup? Coba ada 3. Yang pertama apa tadi? Rajin sholat. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, berbakti kedua orang tua. Bapak Ibu bisa didengarkan langsung, anak kita sudah berjanji 3 hal itu. Tinggal tugas ayah bunda mengingatkan agar anak kita sholat, membaca Al-Quran, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, kami sangat berapresiasi kepada lembaga ini, karena di Bekasi tahfidz yang paling banyak capaiannya, walaupun 1 anak, adalah Nur Hikmah dengan capaian 23 juz total semuanya. Tadi ada yang juz 1 sampai 21 plus 29 dan 30. Ini yang belum dicapai oleh sekolah yang lain, yang levelnya sekolah full day. Kalau boarding sudah banyak karena memang mereka full. Kemarin hari Kamis kami hadir di Balikpapan, jumlahnya 645 siswa. Gak usah tepuk tangan, bukan di sini soalnya. Nah, nanti kalau ingin banyak sekalian khotaman akbar, gabungkan TK, SD, SMP, SMA, bisa lebih 600 kalau Nur Hikmah itu. Kalau ingin banyak lagi, khotaman wali murid lebih banyak lagi. Kan belum pernah ya khotaman untuk wali santri ya. Ya, sesekali yang naik panggung bapak ibunya, anak-anak di meja bawah itu, ya, di kursi ya. Yang hadir bapak ibunya ya, sekali diundang ya. Nah, untuk itu kami hari ini memberikan apresiasi kepada lembaga karena tahfidznya terbanyak, dan tahun depan atau bahkan tahun depannya lagi bisa jadi Ananda Mu'ad kalau enggak keluar dari Nur Hikmah bisa hafal 30 juz. Doakan ya. Baru SMP, apalagi kalau SMA-nya lanjut Nur Hikmah. Nah, itu pesan lagi itu. Kalau bisa jangan keluar dari Nur Hikmah. Kalau enggak nanti seperti diceritakan bapak tadi, putranya setelah itu lanjut di sekolah negeri, Pak ya. Hafalannya enggak terpelihara. Nah, mudah-mudahan Nur Hikmah senantiasa memelihara hafalan yang sudah ada ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Nur Hikmah masih mempercayakan kepada metode Umi menjadi bagian metode yang bisa menghantarkan anak kita agar terus membaca Al-Quran dengan baik. Dan sekaligus selamat kepada SMP Nur Hikmah khususnya yang jumlah tahfidznya terbanyak ketika menggunakan metode Umi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.